Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Seung Ha dan juga Kang Seo. Mereka baru saja menikah dan akan menetap di apartemen yang baru. Kang Seo sendiri bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan finance, sementara Seung Ha sendiri menjadi ibu rumah tangga. Terlihat mereka sangat bahagia sekali dan saling melengkapi satu sama lainnya. Hari-hari mereka dipenuhi canda tawa dan cangkul-mencangkul demi program untuk mendapatkan si buah hati. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha yang bernama Kang Do Hyun. Ia memiliki sebuah tempat usaha karaoke khusus mengobati pria-pria yang kesepian. Usahanya sangat-sangat lancar jaya, di mana setiap harinya arus balik member tetapnya selalu setia datang untuk mencari hiburan. Tentunya kesuksesan Kang Do Hyun tak lepas dari pegawainya yang bernama Kim Yona, di mana ia single fighter sangat bekerja keras dan sukses membahagiakan para customer yang ada di sana. Pada esok harinya terlihat Kang Seo yang pamit untuk pergi bekerja. Namun saat Seung Ha mencuci perabotan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan lukisan yang terjatuh di dekatnya. Tentunya Seung Ha merasakan firasat buruk akan terjadi terhadap mereka. Dan benar saja, ketika malam harinya saat Kang Seo akan pulang ke rumah, ia tertabrak oleh orang yang tak bertanggung jawab, yang menyebabkan Kang Seo dilarikan ke rumah sakit. Dokter di sana pun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penyembuhan dari Kang Seo. Namun, kecelakaan itu sangat keras yang membuat Kang Seo mengalami kelumpuhan sebagian tubuhnya, dari pinggang hingga ke ujung kaki. Tentunya termasuk dongkrak antik Kang Seo yang kini sudah tak bisa berfungsi secara permanen. Ia pun hanya bisa pasrah duduk di kursi roda dan Seung Ha terus memberinya semangat agar tak putus asa. Namun di benak hati Seung Ha, sejujurnya ia merasa sangat bersedih dan ia berharap semoga ada keajaiban untuk kesembuhan dari suaminya tersebut. Seung Ha pun terlihat menangis sendirian dan ia pun kebingungan akan nasib kedepannya karena kini suaminya telah pensiun dini dan ia sendiri hanya seorang ibu rumah tangga. Di tempat yang berbeda terlihat Kang Do Hyun yang sedang memberikan gaji terakhir untuk pegawai teladannya. Itu dikarenakan Yona meminta resign untuk pulang kampung karena disuruh orang tuanya mengurusi sawah serta peternakan babi mereka yang ada di desa. Yona sangat berterima kasih selama bekerja di tempat Kang Do Hyun. Berkat kerja di sana, orang tuanya mampu mengembangkan ladang pertanian serta peternakan mereka. Tentunya Do Hyun senang dengan kabar kesuksesan tersebut. Namun di satu sisi ia kini harus bergerak cepat guna mencari pegawai baru untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Kim Yona. Lanjut cerita, ketika Seung Ha telah kembali dari meluapkan kesedihannya, ia melihat Kang Seo yang sedang minum-minum dengan jumlah yang sangat banyak. Kang Seo sangat frustasi karena ia merasa menjadi orang yang tak berguna. Selain kehilangan pekerjaan, tentunya impian memiliki buah hati yang selama ini mereka idam-idamkan kini berakhir pupus akibat kecelakaan tersebut. Lalu pada esok harinya terlihat Kang Do Hyun yang mulai menempelkan brosur lowongan pekerjaan di beberapa lokasi. Ia berharap agar segera ada yang mau melamar pekerjaan di tempat usahanya. Di satu sisi lainnya, Seung Ha terlihat kebingungan dan ia pun memutuskan untuk menelpon ibundanya, berharap mendapatkan solusi, dan di sana ia curhat jika Kang Seo mengalami kecelakaan dan sudah tak bekerja lagi, dan selain itu tabungan mereka kini mulai menipis untuk keperluan hidup sehari-hari. Do Hyun pun merasakan nasib yang sama. Ia perlahan-lahan kehilangan customernya akibat kehilangan pegawai teladannya. Hingga suatu hari Seung Ha izin mencari pekerjaan pada Kang Seo karena tabungan mereka kini benar-benar sudah habis. Ia pun tak sengaja melihat lowongan pekerjaan di tempatnya Kang Do Hyun dan Seung Ha pun masuk ke dalam untuk menanyakan lowongan tersebut. Do Hyun terlihat sangat senang karena akhirnya ada yang melamar pekerjaan di tempat usahanya. Seung Ha lantas diinterview dan berkata jika ia siap kapanpun untuk mulai bekerja. Sementara itu, Kang Seo semakin stres dengan keadaan hidupnya dan hanya bisa termenung di apartemennya. Seung Ha pun langsung bekerja pada hari itu juga, dan ia terlihat sangat canggung karena di sana ia harus meladeni orang asing dikala suaminya sedang menderita di apartemen. Setelah selesai,
Seung Ha langsung mendapatkan gajinya. Ia sangat terkejut karena gaji hariannya begitu sangat banyak. Seung Ha tak menyangka jika dalam sehari ia bisa menghasilkan uang mudah seperti itu. Seung Ha lalu berterima kasih dan lalu pamit pulang kepada Kang Do Hyun. Sesampai di rumah, Seung Ha begitu bahagia sekali dan ia pun menceritakannya kepada Kang Seo. Namun Kang Seo terlihat tak peduli dan lebih asik bermain dengan ponselnya. Sekian hari bekerja, Seung Ha kini sudah terbiasa dengan pekerjaannya itu. Dan lama-kelamaan Do Hyun mulai suka kepada Seung Ha. Karena hari demi hari ia melihatnya kian lama semakin cantik. Lalu pada suatu hari ada seorang customer di sana yang iseng mentowel bemper belakang dari Seung Ha. Tentunya hal itu membuatnya emosi dan merasa kesal. Do Hyun yang mengetahui hal itu langsung membela Seung Ha dan menyuruh customernya pergi dan jangan pernah datang kembali ke tempatnya. Agar Seung Ha tak emosi lagi, Do Hyun lantas mengajaknya untuk makan malam bersama sepulang bekerja. Lalu setelah selesai makan malam, mereka pun lantas memutuskan untuk pulang bersama-sama. Di tengah-tengah perjalanan itu, Do Hyun memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Seung Ha. Namun Seung Ha hanya bisa terdiam dan langsung pergi meninggalkan Do Hyun begitu saja. Lalu setiba di rumah, Seung Ha tidak menemukan Kang Seo. Ternyata suaminya itu berada di tepi sungai untuk mencari suasana segar dan menghilangkan kebosanannya. Ketika Kang Seo balik pulang ke rumah, ia pun tak memperdulikan Seung Ha yang telah lama menunggunya sedari tadi. Hal itu pun membuat Seung Ha kini merasa lelah dan merasa jenuh dengan sikap dari Kang Seo. Lantas suatu hari Do Hyun mengajak Seung Ha untuk pergi berlibur. Seung Ha begitu senang karena sudah lama ia tak refreshing jalan-jalan. Dalam perjalanan ia pun kembali mempertimbangkan ucapan cinta dari Kang Do Hyun dan mengatakan jika ia sebenarnya nyaman dan suka kepada Kang Do Hyun. Sesudah itu mereka pun lalu memutuskan pergi ke Pondok Bahagia dan untuk mengulek-ngulek bersama. Sesudah itu, Seung Ha yang teringat akan suaminya, ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun setiba di rumah, Kang Seo tetap dengan perilaku buruknya itu. Seung Ha pun mencoba menasehatinya, namun Kang Seo tetap saja minum-minum dan tak memperdulikan perhatian dari Seung Ha. Seung Ha yang sudah kesal lantas emosi dan meninggalkan Kang Seo. Ia pun kembali menemui Kang Do Hyun dan cangkul-mencangkul hingga esok paginya. Lanjut cerita, terlihat Do Hyun dan Seung Ha begitu bahagia saat itu. Namun ketika melihat penyok di mobil Do Hyun, Seung Ha pun menanyakannya. Do Hyun lantas menjawab jika itu merupakan bekas tabrakan dengan hewan yang tak sengaja melintas. Awalnya Seung Ha percaya begitu saja. Namun beberapa hari kemudian polisi datang untuk menangkap Kang Do Hyun. Polisi mengatakan kepada Seung Ha jika Do Hyun adalah tersangka yang dicari-cari beberapa bulan belakangan ini akibat melakukan tabrak lari terhadap seorang pria, yang ternyata pria tersebut ialah suaminya sendiri. Seung Ha sangat terkejut mengetahui kebenaran itu dan ia pun merasa sangat berdosa karena telah mengkhianati Kang Seo akibat pernah cangkul-mencangkul dengan Kang Do Hyun. Seung Ha pun bergegas pulang untuk menemui Kang Seo. Namun suaminya tidak ada di rumah dan Seung Ha hanya menemukan secari kertas yang berisikan permintaan maaf kepada Seung Ha karena telah menjadi beban baginya. Bersamaan juga dengan berita di TV yang menayangkan ditemukan jasad pria yang mengapung di sungai. Seung Ha pun merasa terpukul atas kepergian suaminya itu. Padahal mereka sudah berjanji untuk menua bersama-sama. Akan tetapi takdir berkata lain dan ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut agar ia bisa move on dan tak terlena dalam kesedihan terus-menerus. 3 tahun pun telah berlalu. Seung Ha pun iseng kembali datang ke tempat Kang Do Hyun dan di sana ia melihat Do Hyun yang sedang berkemas-kemas perabotannya karena usahanya kini telah bangkrut. Sesudah itu, Seung Ha pun mengajak Do Hyun untuk minum-minum sejenak, sekalian mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Do Hyun kepada suaminya dahulu. Namun di satu sisi Seung Ha juga kangen dengan singkong goreng dari Kang Do Hyun. Dan dalam keadaan oleng, ia pun mengajak Do Hyun untuk mengulek-ngulek bersama lagi.
Dan film ini pun selesai.